Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Putu Pranata dengan nomor NIM 2004411754 dari kelas 3C. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah struktur jaringan, yaitu mengenai materi jaringan. Oke, yang pertama di sini kita masuk pembahasan prinsip dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain-lain sebagainya. Awalnya networking atau jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert Metcalfe pada tahun 1976, diberi nama Ethernet. Kemudian, komponen jaringan. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware, yaitu pertama, komponen hardware, personal komputer atau PC, network interface card atau bisa disingkat NIC, kabel topologi jaringan, komponen software, sistem operasi jaringan, network adapter, driver, dan protokol jaringan. Masuk ke bagian protokol jaringan. Agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang tata cara berkomunikasi atau aturan komunikasi. Ini yang disebut dengan protokol. Kedua, protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana, dan kapan terjadinya komunikasi. Di sini ada 3 protokol yang dikenal di jaringan komputer. Di sini ada pertama NET-BEUE atau Net BIOS Extended User Interface, menggunakan aturan penamaan dengan 16 karakter, di mana 15 karakter untuk nama satu karakter untuk tipe dari NET. NET-BEUE tidak memiliki kemampuan routing, sehingga jaringan dengan NET-BEUE bersifat lokal atau tidak bisa menghubungkan dua jaringan. Yang kedua, IPX dan CPX, Internet atau Sequence Packet Exchange, merupakan pengembangan dari NET-BEUE dengan penambahan kemampuan routing dan remote control. Yang ketiga, TCP atau IP, Transmission Control Internet Protocol, menggunakan aturan penamaan dengan angka numerik yang dipisahkan dengan titik atau dot desimal. TCP atau IP merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan karena didorong dari kenyataan bahwa internet menggunakan protokol TCP/IP. Oke, masuk ke area jaringan komputer. Ditentukan berdasarkan jarak jangkauan dan kebutuhan peralatan yang digunakan seperti speaker, bridge, router, atau gateway. Di sini ada yang pertama ada jaringan komputer lokal atau LAN, bisa disebut local area network. Di sini beroperasi pada area terbatas. Koneksi peralatan berdekatan, menyediakan full main konektivitas. Kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Keunggulan dan kelemahan LAN. Keunggulan LAN sini yang pertama, pemakaian sumber daya secara bersama-sama. Yang kedua, memungkinkan hubungan antara sistem dari beragam merek. Yang ketiga, memungkinkan adanya transfer file antar bagian dengan melalui suatu server pengatur lalu lintas informasi. Yang keempat, fleksibilitas dan efisien kerja menjadi lebih produktif. Yang kelima, lebih banyak terminal yang terhubung ke sistem. Yang keenam,
mengurangi pemakaian kabel jika dibandingkan dengan sistem connect one by one. 7. Memungkinkan komunikasi melalui email. Ke-8. Adanya pembekuan user interface. Ke-9. Perlindungan investasi dan rahasia data karena adanya server pengaturan password. Kelemahan LAN yang pertama, instrumentasi tidak sederhana. Kedua, ada kemungkinan password dapat ditembus. Ketiga, perlu pengendali pemakaian software. Keempat, software harus dirancang untuk multi user. Kelima, semua layar model OSI harus dilaksanakan protokol atau aturan yang digunakan. Keenam, virus mungkin dapat membluetooth. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Area lebih besar dari LAN, menghubungkan perbedaan jaringan kecil. Contoh jaringan MAN, jaringan bank di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Keunggulan dan kekurangan MAN. Keunggulan MAN yang pertama, cangkupkan wilayah jaringan lebih luas sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih efisien. Kedua, mempermudah dalam hal bisnis. Ketiga, keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Kelemahan MAN. Yang pertama lebih banyak menggunakan biaya operasional. Kedua, dapat menjadi target operasi oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi. Yang ketiga, untuk memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Masuk yang ke bagian 3, Wide Area Network atau WAN. Cukup area geografis, sangat luas, atau melintasi kota bahkan mengelilingi dunia. WAN menghubungkan beberapa LAN dan MAN yang terbesar di berbagai negara melalui suatu fasilitas publik dan network. Keunggulan dan kelemahan MAN. Keunggulan WAN yang pertama, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas sehingga berbisnis dengan jarak jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. Kedua, dapat berbagi atau share software dan resources dengan koneksi workstation. Yang ketiga, pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain pada jaringan ini. Bisa berupa gambar, suara, atau data yang diperlukan dengan suatu lampiran. Yang keempat, hal-hal yang mahal seperti printer atau saluran telepon ke internet dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan ini tanpa harus membeli perangkat yang berbeda untuk setiap komputernya. Yang kelima, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Hal ini untuk menghindari masalah di mana beberapa penggunaan mungkin memiliki informasi lebih tua daripada yang lain. Yang keenam, berbagi informasi atau share melalui area yang lebih besar. Yang ketujuh, besar jaringan penutup. WAN memiliki juga kelemahan. Kelemahan WAN yang pertama adalah biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Kedua, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dapat mengganggu jaringan ini. Yang ketiga, menyiapkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Semakin besar jaringan, semakin mahal harganya. Keempat, keamanan merupakan masalah yang paling nyata ketika orang yang berbeda memiliki kemampuan terhadap hacker dan virus, menambahkan kompleksitas lebih dan membutuhkan biaya. Yang keenam, setelah diatur, memelihara jaringan adalah pekerjaan yang penuh waktu atau full time yang membutuhkan jaringan pengawasan dan teknisi untuk dipekerjakan. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokasi atau kepentingan. Yang ketujuh, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Peer-to-peer merupakan sebuah pemodelan jaringan di mana setiap peer atau komputer saling terhubung dan saling berkontribusi di dalam penyediaan layanan yang pertukaran data. Dengan kata lain, jaringan P2P atau peer-to-peer tidak menyediakan adanya klien dan server, karena semua
peer bertindak sebagai klien sekaligus server, saling memberi dan menerima. Jaringan peer-to-peer atau P2P juga umumnya disebut dengan jaringan hedgehogs. Keuntungan peer-to-peer tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software server. Yang kedua, tidak perlu administrator jaringan. Kekurangan peer-to-peer, sharing sumber daya membebani proses di komputer yang bersangkutan. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.